Selamat siang, perkenalkan nama saya Iwan Mine dari kelas Teknika 4 Delta. Hari ini saya akan membahas materi 3 konvensi maritim internasional yang berdampak langsung pada operasional kamar mesin. Konvensi yang pertama ada MARPOL 7378. Dampak langsung yang terjadi di kamar mesin ialah yang pertama, membatasi pembuangan minyak dan air bilga langsung ke laut. Yang kedua, mengatur penggunaan oil filtering equipment, oil discharge equipment, dan sludge tank. Yang ketiga ada Aneks 1 dan Aneks 4 yang sangat memengaruhi prosedur pengoperasian mesin. Yang keempat ada operasi dan pemeliharaan oil water separator atau OWS. Yang kelima, pembakaran sludge di incinerator sesuai regulasi. Yang keenam, penggunaan bahan bakar rendah sulfur atau sistem scrubber. Dan konvensi yang kedua, kita ada SOLAS atau International Convention for the Safety of Life at Sea. Dampak atau referensi yang terjadi langsung di kamar mesin ialah yang pertama, mengatur keselamatan sistem propulsi, boiler, pipa, bahan bakar, dan sistem otomatis. Yang kedua, persyaratan fire safety, engine room, and ventilation. Dan yang ketiga, instalasi pemeliharaan sistem pemadam kebakaran otomatis atau CO2 system dan fire pump. Yang ketiga, inspeksi rutin terhadap peralatan mesin. Yang kelima, penggunaan sistem alarm dan monitoring di ruang mesin atau engine control room. Dan konvensi yang ketiga, STCW atau International Convention on Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. Referensi atau dampak yang terjadi di kamar mesin ialah yang pertama, mengatur kompetensi dan sertifikasi bagi awak kamar mesin atau engine officer and crew. Yang kedua, pengoperasian mesin harus dilakukan oleh personel bersertifikat yang sudah berstandar IMI. Yang keempat, tanggung jawab dalam sistem jaga di dalam ruang mesin. Dan selanjutnya yang terakhir ada prosedur troubleshooting, perawatan, dan manajemen darurat. Ketiga konvensi tersebut kita memerlukan beberapa cara untuk memastikan kepatuhan di atas kapal, khususnya terhadap konvensi maritim internasional. Cara yang pertama ialah implementasi sistem manajemen keselamatan atau SMS, yaitu penegakan kebijakan keselamatan dan pelindungan lingkungan laut oleh perusahaan pelayaran. Diterapkan dalam sistem safety management di atas kapal dan mencakup prosedur operasional, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Dan cara yang kedua, pelatihan dan sertifikasi awak kapal. Awak kapal kamar mesin harus memiliki sertifikat sesuai STCW dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Pelatihan terus-menerus dan drill rutin seperti fire drills, oil spill response drills, dan emergency shutdown simulation. Dan cara yang ketiga, checklist rutin dan inspeksi. Inspeksi yang dimaksud ialah daily check, weekly check, dan monthly check pada peralatan mesin, sistem keselamatan, dan sistem pembuangan. Penggunaan oil record book, engine logbook, dan maintenance record, serta semua kegiatan direkam untuk inspeksi internal dan eksternal. Cara yang keempat, audit internal dan eksternal. Adapun diantaranya internal audit oleh perusahaan atau operator kapal. Selanjutnya ada external audit dan inspeksi oleh flag station control, port station control, dan classification, duty,
contohnya DNV, DBS, dan Lloyd Register. Dan cara yang kelima, pemasangan dan kalibrasi peralatan sesuai regulasi. Selanjutnya ada pemasangan dan kalibrasi peralatan sesuai regulasi, yaitu penggunaan peralatan yang disetujui seperti oil water separator atau OWS dengan alarm otomatis. Yang kedua, scrubber atau bahan bakar LSFO, low sulfur fuel oil. Selanjutnya, engine monitoring system yang merekam parameter penting, serta dokumentasi dan pelaporan yang akurat. Buku wajib seperti oil record book part 1 dan 2, engine room logbook, gearbage record book, maintenance log, dan harus lengkap, benar, serta tersedia saat inspeksi dilakukan. Dan yang ketujuh, budaya kepatuhan dan pelaporan pelanggaran, di antaranya mendorong budaya transparansi dan tanggung jawab. Awak kapal melaporkan potensi pelanggaran ke DPA, Designated Person Assault. Dan yang terakhir, perusahaan yang tidak mentolerir manipulasi data seperti bypass OWS. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.